Ketika sudah terjadi tirani, teman-teman tahu apa yang pertama kali diambil? Kebebasan daripada rakyat. Mereka nggak lagi bebas untuk ngomong, karena orang yang ngomong akan dicap sebagai pembangkang. Seperti Socrates yang menjadi sebuah korban awal daripada sistem demokrasi yang dia kritik. Dan tidak hanya Socrates yang kritik demokrasi, Plato kritik demokrasi, Aristoteles juga sama. Artinya korban-korban ini terjadi karena kebebasan itu dibungkam. Dan orang bisa senantiasa dengan mudah, pemerintah ataupun entitas oligarki ini atau entitas tirani ini dengan mudah menunjuk kamu salah. Dan dia nggak perlu bukti, pokoknya tinggal diambil aja karena dialah kebenaran. Dan ini mengulang lagi apa yang terjadi sebelum Renaissance. Sebelum Renaissance apa? Terjadi satu idiom, adeo rex, arege lex. Seolah-olah kemudian raja ini dipilih oleh Tuhan, adeo rex, Tuhan memilih raja, arege lex. Ya lalu kemudian yang memilih membuat hukum adalah raja. Tuhan memilih raja, raja buat hukum. Jadi hukum yang ditentukan oleh raja itu jadi hukum Tuhan yang nggak bisa didebat, yang nggak bisa kemudian untuk dibantah, nggak bisa dinegosiasikan. Ya udah sakarep PDW, sesuka-sukanya sendiri. Ini yang terjadi, kebebasan direnggut, terjadi penindasan lagi, ketidakadilan, dan itu sama aja kayak penjajahan karena orang sudah nggak punya lagi kebebasan. Ini yang sangat ditakutkan oleh orang-orang yang selama ini berjuang. Ada yang berjuang dari jalur komika, ada yang berjuang dari jalur content creator, ada yang berjuang dari jalur jurnalistik, ada yang berjuang dari jalur apapun. Kenapa? Karena sekarang politisi sudah jadi satu, sudah jadi oligarki tadi. Itu problemnya, karena mereka tidak malu lagi untuk menjilat orang demi kekuasaan. Ibaratnya gini, daripada cuma gue yang nggak dapat, mendingan gue ikut nggak tahu malu, lalu ikut-ikutan dalam kebodohan ini, gitu maksudnya. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Kenapa dikatakan Indonesia darurat? Ya karena itu semua sudah di depan mata. Ibarat kayak kita dikencingin tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ibarat penguasa tuh ngomong, ya udah, gua mau begini, terus lu mau apa? Terus lu mau apa? Kalau gua ngubah aturan supaya anak gua bisa nyalon, terus lu mau apa? Apa yang mau lu lakukan? Emang kenapa? Lu bisa apa? Seolah-olah kayak gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang kalau andaikan semua orang diam, ya ini akan terus berjalan. Kenapa? Karena seolah-olah ini mengatasnamakan suara rakyat. Padahal tidak ada such things as suara rakyat tadi. Karena tadi kita udah bahas. Nah, kalau gitu, yang tadi kita bahas semua itu adalah flow-nya demokrasi yang sudah disampaikan oleh Socrates. Lalu bagaimana di dalam Islam? Islam memenang sangat gampang sekali. Islam itu adalah sebuah sistem yang bukan berasal daripada manusia. Maka dalam sistem Islam kita tidak pernah mengatakan bahwasanya kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi di dalam Islam kita meyakini kedaulatan itu atau hak mengatur itu hanya ada pada Allah. Gampangnya gini, wanita nggak boleh ngatur laki-laki, laki-laki juga nggak boleh ngatur wanita. Kalau selama ini ada feminis protes, wah laki-laki ngatur wanita, iya, itu adalah dalam kasusnya dunia barat, laki-laki ngatur wanita, namanya patriarki. Tapi kita juga nggak mau wanita ngatur laki-laki. Jadi yang adil di mana? Ya, yang adil adalah ya Allah yang ngatur. Nah itu maksudnya, itu keyakinan tentu saja orang Muslim. Orang Muslim meyakini bahwa aturan itu hanya datangnya daripada Allah. Kedaulatan itu ada di tangan Allah. Tapi kekuatan itu ada memang di tangan rakyat. Rakyat boleh memilih siapapun yang mereka pikir adalah orang yang amanah untuk bisa melaksanakan kepemimpinan. Pertanyaannya kalau gitu, apa bedanya antara Islam dengan sistem demokrasi? Kalau sama-sama pemimpinnya diangkat dari rakyat, beda banget. Bedanya adalah apa? Di dalam demokrasi, pemimpin itu diangkat untuk bisa mewujudkan keinginan rakyat. Tapi sudah dirik tadi, udah dicurangin tadi dengan seperti sekarang ini. Tapi di dalam Islam, pemimpin itu diangkat untuk melaksanakan aturan-aturan Allah yang sama-sama diinginkan oleh orang-orang yang sudah memang mereka tahu bahwasanya di dunia ini pasti Allah akan memberikan aturan-aturan yang terbaik kepada rakyat, kepada umatnya, kepada manusia. Misal contoh ya, ketika misalnya paling terkenal ketika Umar bin Khattab itu berkuasa, maka apa yang beliau terapkan? Apakah sistem demokrasi? Tidak, karena beliau tidak membicarakan satu hal pada semua orang. Seperti tadi kata Socrates, kalau berlaut ya udah kasih pada pelaut. Kalau misalnya bangunan ya kasih pada arsitek dan teknik sipil. Umar juga sama. Umar tidak memberikan semua orang untuk bisa memutuskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena mana yang boleh, mana yang tidak boleh, semuanya sudah ada di dalam syariat Allah. Maka Umar tinggal melaksanakan seadil-adilnya syariat Allah itu. Misal di dalam sistem yang diterapkan oleh Umar, seperti apa dia mengatur teknisnya? Dia mengatur bahwasanya ketika sistem itu adalah untuk menjaga manusia agar taat pada Allah, karena kita tahu ketaatan pada Allah pasti akan menjamin kesejahteraan bagi umat, maka dia tinggal melaksanakan itu semua. Gimana caranya? Pejabat-pejabat berarti mindsetnya adalah melayani. Pejabat-pejabat mindsetnya adalah memenuhi keperluan umat. Maka tidak ada gaji di masanya Umar. Yang ada hanyalah sebuah tunjangan. Tunjangan-tunjangan itu diberikan kepada orang, nilainya sudah jelas sekali, dan apabila di
akhir masa kepemimpinan atau di tengah-tengah masa kepemimpinan, misal ya, contoh ya, nanti misal Felix jadi ngurusin masalah misalnya apa? Pertanian misalnya, taruhlah ya. Aku dikasih tunjangan untuk aku dan keluargaku, semua tunjangan. Sekolah dikasih, makan dikasih dan segala macam, dan dikasihlah uang jajan 10 juta per bulan. Oke lah, nggak masuk akal. Oke deh, 20 juta per bulan, taruhlah ya. Yang penting bisa hidup dan bisa melayani orang dengan keahlian yang aku miliki. Kalau nggak mau, banyak yang lain yang mau, kan gitu ya. Nah, 20 juta per bulan misalnya. Berarti kan kalau setahun 20 kali 12 berapa sih? 20 kali 12, 240 juta. 240 juta. Tiba-tiba aku beli rumah yang harganya 8 miliar, maka Umar, kalau aku hidup di zaman Umar langsung datang ke aku lalu bilang, Lik, ini datang dari mana ini duit 8 miliar untuk beli rumah ini, Lik? Kalau aku nggak bisa buktiin ini dari mana, langsung rumahnya diambil, dirampas asetnya. Ini yang terjadi nih. Kenapa ini di masanya Umar? Nggak usah dibuktikan lagi. Ya dia yang disuruh buktiin. Karena dia yang punya rumah. Dia yang disuruh buktiin duitnya dari mana. Kalau dia nggak bisa buktiin, rumahnya langsung diambil. Kenapa? Karena pejabat adalah pelayan. Beda nggak dengan zaman sekarang? Orang bilang bahwasanya demokrasi di Indonesia. Lalu kemudian wakil rakyat itu mewakili daripada rakyat Indonesia. Yang sudah kita bahas pada sebelumnya, satu orang wakil rakyat mewakili 500.000 orang. Come on man, apa kemudian orang pernah ditanya 500.000 itu, kamu bagaimana mau memutuskan? BBM mau naik atau tidak? Mau seperti apa diputuskan rakyat Indonesia ini? Tentang pemilih, tentang pemimpin yang boleh di bawah 40 tahun atau di bawah 30 tahun. Ya itu diputuskan sepihak aja. Lalu kemudian, pernah nggak mereka nanya-nanya tentang keputusan-keputusan yang mereka buat di sana? Nggak ada. Artinya adalah apa? Artinya ya itu tidak pernah akan terjadi. Nah, di dalam Islam tidak perlu dipusingkan dengan semua itu. Kita tidak perlu dipusingkan dengan perkara-perkara seperti ini. Maka Islam punya obat yang tidak seperti demokrasi. Demokrasi cacatnya dari awal adalah karena dia membicarakan semua hal dan dia membicarakan tentang halal dan haram dalam tanda kutip, boleh atau tidak boleh, itu manusia. Padahal manusia itu terbatas. Padahal manusia itu tidak bisa. Kayak kemarin, semua orang Indonesia perasaan nggak mau omnibus law, nggak mau kemudian naik BBM, tapi tetap aja naik kan. Ya berarti itu suaranya siapa? Itu bukan suara rakyat.